Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kayana Pradipa, NIM K75241, kelas PAPA 2020, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, apa itu Sistem Informasi Manajemen? Sistem informasi manajemen tidak hanya menjadi sebuah istilah belaka. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan secara internal bisnis, meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis dalam mengambil keputusan, dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Di belakang sistem ini terdapat dukungan dari kombinasi teknologi, individu handal yang merancang, dan prosedur yang terorganisir rapi. Fungsi sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Sebuah perusahaan pasti memiliki banyak sekali data bisnis yang berasal dari internal ataupun eksternal. Saking banyaknya, data yang ada beresiko hilang, disalahgunakan. Nah, disinilah peran sistem informasi manajemen untuk mengurangi resiko tersebut. Lalu yang kedua ada pengolahan data. Data merupakan informasi mentah yang jika dilihat sekilas tidak akan menghasilkan keputusan atau pertimbangan apapun. Melalui proses yang dijalankan oleh sistem informasi manajemen, data mentah akan diolah menjadi informasi yang memiliki nilai lebih. Lalu yang ketiga ada penyajian informasi. Informasi yang telah dihasilkan akan disajikan kepada pihak yang berwenang atau membutuhkan dalam perusahaan. Informasi tersebut digunakan perusahaan untuk kepentingan bisnis. Dalam penyajiannya, informasi harus disajikan dengan baik dan mudah dipahami. Agar semua informasi terserap dan mudah dipahami pihak yang membutuhkan dalam perusahaan. Ada manfaat sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama itu ada meningkatkan pengawasan data lebih akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian kepada semua divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan dinamis. Yang keempat, penghematan pengeluaran dalam perusahaan. Contoh penerapan sistem informasi manajemen yang dapat membantu bisnis. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan dalam skala kecil masih dapat menerapkan sistem ERP ini. ERP ini biasanya digunakan untuk mengelola manajemen dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Lalu selanjutnya ada Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Lalu selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya itu seperti penggunaan email. Lalu selanjutnya ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi atau entitas. Lalu ada Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Lalu ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan
dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contohnya itu seperti sistem informasi manajemen yang satu ini adalah seperti link elektronik. Lalu ada expert system, ES, dan artificial intelligence. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contoh sistem jadwal mekanik. Nah, lalu ada GDSS dan CSCWS. GDSS hampir sama dengan DSS, bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Lalu yang terakhir ada Executive Support System. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bantuan grafik dan mendukung komunikasi lainnya. Saya Kayana Pradipa meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.